Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menjawab soal-soal UTS komunikasi antar pribadi dan budaya. Let's check it out. Menurut Irwin Altman dan Dalmas Taylor, teori penetrasi sosial merupakan teori yang menjelaskan bagaimana berjalannya suatu hubungan interpersonal antar sesama manusia berkembang, memeliharanya, dan kemudian terjadilah keretakan suatu hubungan. Lalu terputuslah hubungan tersebut. Contohnya adalah ketika santriwati yang baru masuk pesantren, ia akan mencoba berkenalan dengan teman sekamarnya. Lalu karena mereka berdua saling berdekatan, saling mencoba untuk membuka diri dan saling menolong, maka otomatis hubungan mereka akan semakin baik. Namun, ketika ada konflik kecil yang terus-menerus terjadi di antara mereka, maka hubungan tersebut akan menurun dan lama-kelamaan akan terjadi keretakan. Ada dua orang yang terkenal dalam teori pertukaran sosial, yaitu Thibault dan Kelly. Teori ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Maksudnya adalah orang akan mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dari suatu hubungan interpersonal antar sesamanya. Contohnya adalah pertemanan yang terjadi di kelas. Benny dan Kelly menjalin pertemanan karena mereka beranggapan bahwa temannya bisa mengajari suatu hal yang belum ia ketahui. Benny mengajarkan MTK ke Kelly, dan Kelly mengajarkan bahasa Inggris ke Benny. Hubungan tersebut semakin berkembang karena terdapat pertukaran sosial yang setara di antara keduanya. Ekstensi dinamika dialektika interpersonal berdasarkan pada relasi suatu hubungan interpersonal. Teori dialektika relasional sendiri digagas oleh Dr. Leslie A. Baxter. Dalam teori ini menjelaskan bahwa setiap hubungan atau relasi selalu beriringan dengan kontradiksi yang terjadi pada setiap hubungan. Contohnya adalah dua sahabat yang terkadang berantem dan terkadang juga akrab. Teori interpersonal deception yang digagas oleh David Buller dan Jude K. Burgon menjelaskan bahwa setiap orang seringkali menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka membuat pernyataan yang kurang tepat atau tidak jujur untuk beberapa motivasi guna menghindari menyakiti seseorang ataupun menyinggung orang lain. Contohnya adalah ketika seorang suami menyicipi makanan buatan istrinya, namun ia berbohong kalau citra rasa makanan itu rasanya lezat, padahal citra rasa yang sesungguhnya kurang enak. Hal ini dilakukan agar tidak menyinggung perasaan sang istri. Teori ini digagas oleh Jude K. Burgon. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Ada 3 asumsi dasar pada teori ini. Yang pertama, harapan mendorong terjadinya interaksi antar manusia. Yang kedua, harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Dan terakhir, orang membuat prediksi terhadap perilaku nonverbal. Contohnya adalah guru-guru mengajarkan bahwa adab adalah nomor 1. Teori pengurangan ketidakpastian diformulasikan oleh Charles Berger dan Richard J. Calabres. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi pada orang yang baru pertama kali bertemu. Teori ini menjelaskan tentang ketidakpastian atau ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku dirinya sendiri dan perilaku orang lain. Pada dasarnya, ketidakpastian perilaku terjadi ketika orang tidak memiliki informasi tentang lingkungan mereka.
Teori pengurangan ketidakpastian memiliki 7 aksioma. Yang pertama, ketidakpastian tidak berhubungan dengan komunikasi verbal. Kedua, ketidakpastian tidak berhubungan dengan ekspresi nonverbal. Ketiga, ketidakpastian berhubungan dengan informasi perilaku yang dicari. Keempat, ketidakpastian tidak berhubungan dengan tingkat kedekatan isi komunikasi. Kelima, ketidakpastian berhubungan dengan tingkat interaksi timbal balik. Keenam, ketidakpastian tidak berhubungan dengan tingkat kesamaan pemahaman antar mitra komunikasi. Ketujuh, ketidakpastian tidak berhubungan dengan kegemaran atau keinginan seorang komunikator. Contohnya adalah ketua organisasi yang berdarah Batak sedang menjelaskan proker organisasi selama 1 tahun ke depan dengan suara yang keras dan lantang. Bagi yang baru bergabung mungkin akan mengalami ketidaknyamanan dengan situasi tersebut. Ketidakpastian tersebut akan berkurang apabila ia menanyakan informasi tentang ketua organisasi tersebut. Menurut Steiner, ada beberapa hal yang dapat menghambat komunikasi. Yang pertama, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dapat menyebabkan perbedaan persepsi, perbedaan pengalaman, dan latar belakang, dan menyebabkan sikap praduga atau stereotip. Yang kedua, ada faktor bahasa. Yang ketiga, ada sikap pada waktu berkomunikasi. Contohnya, seseorang yang mendengar hanya apa yang ingin kita dengar itu akan dapat menghambat komunikasi. Dan seseorang yang bukan pendengar yang baik itu sangat jelas akan menghambat komunikasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan dan kondisi tempat kita berkomunikasi juga ikut menentukan proses maupun hasil komunikasi tersebut. Hal-hal yang berpengaruh antara lain faktor tempat dan faktor situasi atau waktu. Menurut saya, solusi yang tepat untuk meminimalisir hambatan komunikasi antar individu maupun individu dengan kelompok adalah mempelajari teknik-teknik pidato dan sering melakukan komunikasi kepada orang banyak dapat membantu kita dalam berkomunikasi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Maafkan bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.